Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Dua bab dalam Sahih Bukhari yang akan kita bahas pada pagi hari ini saling melengkapi antara satu larangan dan dua rukhsah izin yang membolehkan. Artinya kapan terlarang dan kapan dibolehkan. Babun ma yukrahu minat tamaduh. Tamaduh itu memuji berlebihan. Kata Gen Z mah lebay. Kayak buzzer nya. Sahapa buzzer teh si Sylvesternya. Terlalu berlebihan memuji sehingga kemudian gelap ya, Indonesia gelap. Gelap mata, gelap hati, buta mata, buta hati. Tidak bisa menilai secara objektif ya. Ketika ada pakar teknologi teman lain, pakar naon deui atau doktor ya yang membuktikan bahwa ini ijazah palsu, wah ngambek mati kabina-bina ya. Bahkan terbalik, yang melaporkan itu ditersangkakan, lain ijazah palsu ditersangkakan ya, tapi yang melaporkan yang ditersangkakan. Dan kita semua jadi bertanya-tanya, jadi salah ieu teh kumaha? Itu ternyata karena tamaduh, memuji berlebihan. Dan rata-rata ini di dunia politik ya, karena nanti hadis-hadisnya juga ada di bawah. Sebagaimana pernah kita bahas ya, dulu di hadis Hudzaifah bin Al-Yaman yang Nabi menjelaskan tentang hadis amanah dua. Yang satu amanah yang mendorong kaum muslimin untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Nah, hadis yang keduanya tentang dicabut amanah. Dicabut amanah itu enggak ada orang yang amanah, tapi kepada orang-orang itu dipuji. Ma'ajladahu ma'adrofahu, alangkah hebatnya, alangkah istimewanya, ini orang yang paling baik, terbaik gitu. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, kata Nabi, tapi padahal enggak ada dalam hatinya sedikit pun keimanan. Dan itu kita rasakan hari ini dalam dunia politik. Itu baik di sana itu bisa jual beli, bisa juga politik. Indonesia gelap wae. Kenapa? Karena terlalu banyak yang tamaduh, tidak banyak yang objektif ya. Memuji berlebih-lebihan tokoh-tokohnya, dan mereka dibayar untuk itu ya. Partai-partai semua caleg wah puji bari da kanyataanna mah kieu-kieu keneh ya. Nah, di sini dilarangnya mengapa kemudian tamaduh ya. Karena menggelapkan akal, menggelapkan ilmu ya. Kata teman saya almarhum mengkritik teman saya ya, Ustadz nyepuntennya beli aya di dia yang masuk jadi Ustadz PKS gitu. Kata teman saya zaman kuliah dulu di Ibnu Khaldun ya,
sobatnya Ustaz Adi Anusa ini tuh almarhum, kamu ini pinter tapi gara-gara masuk partai jadi bodoh. Kenapa Ustaz? Saya bilang, ini kan Ustaz pinter kok disebut bodoh. Ya kalau orang sudah masuk politik jadi harus memuji berlebihan, nggak ada tuh objektifnya, jadi subjektif. Dalam dunia bisnis begitu ya, si pembagian pemasaran itu dituntut untuk menjelaskan berlebihan. Ya, apa ini keistimewaannya, apa produknya, berikan nyata namanya gitu-gitu kan. Sehingga iklan kuota banyak, iklan internet, gitu-gitu kan. Ini bagus. Itu karena tamadu. Dan ini tentu bukan di politik saja, di dunia ormas, ya ormas teh emang identiknya jeung preman kan. Mana istilah ormas tuh anggota ormas, si orang preman. Bagus di Indonesia mah premannya dijadikan ormas. Itu kan karena tamadu berlebihan jadinya tidak objektif, jadi akalnya ketutupan. Tapi di bab keduanya Imam Bukhari menulis bab man athna ala akhihi bima ya'lam, boleh memuji kepada seseorang sebatas yang dia ketahui. Bukan berarti haram sama sekali, karena faktanya Nabi SAW pun banyak memuji para sahabat-sahabat yang dipuji, dan memang mereka layak dipuji. Di bab pertama Imam Bukhari menuliskan 2 hadis. Yang pertama hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutri fil midhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang menyanjung orang lain dan memujinya secara berlebihan. Atau yutri itu berlebihan, lebay cek urang ayeuna. Faqala, kata Nabi, ahlaktum, kamu sudah membinasakannya. Au qata'tum dhuhrar rajul, kamu sudah mematahkan punggung orang itu. Jadi orang yang memuji orang lain itu hakikatnya membinasakan. Ya terbukti, ya kita saksikan sendiri dalam dunia politik. Kulantaran loba dipuji jadi anu ngeritik teh kamu yang gelap cenah gitu. Bari ngambek dikritik ku mahasiswa Indonesia gelap teh. Jadinya binasa ya, jadi dia dalam kesesatan. Ya termasuklah di dunia ormas ya, kan anu fanatik pisan KNU, fanatik pisan ka Persis, fanatik pisan ka Muhammadiyah, wah mun anu ngeritik teh ya sakumaha gitu. Apalagi jika kiainya yang dikritik ya, dalam keilmuan itu menunjukkan kebinasaan. Dalam hadis berikutnya kata Abu Bakrah, anna rajulan dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna alaihi rajulun khairan. Diceritakan di dekat Nabi seseorang dan dia memujinya dengan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak, kata Nabi, celaka kamu, qata'ta unuqa sahibik, kamu sudah memenggal leher sahabat kamu. Yaqulu miraran, diulang-ulang ya, setidaknya 3 kali. Celaka, kamu sudah memenggal leher saudara kamu, kamu sudah memenggal leher saudara kamu, celaka kamu, sampai berulang-ulang. In kana ahadukum madihan la mahalata, kata Nabi, jika salah seorang di antara kamu akan memuji dan tidak ada cara yang lain, memang pujian, fal yaqul, maka katakanlah ahsibu kada wa kada, aku kira begini ya, atau kalau bahasa kita setahu saya, sepanjang pengetahuan saya beliau begini.
agar kita tidak menutup diri dari pengetahuan orang lain. Kalau ternyata orang lain punya data yang berbeda, oh tapi sepengetahuan saya, in kana yura annahu kadzalik, itu pun jika memang terlihatnya demikian, wa hasibuhullah, dan biarlah penilai akhirnya adalah Allah, wala yuzakki 'ala Allahi ahadan, jangan mendahului Allah ya dalam menyucikan, memvonis kebaikan kepada seseorang. Dalam riwayat lain, dalam Al-Adabul Mufrad ya, Imam Bukhari menuliskan riwayat ketika Mihjan memuji Abdullah Al-Muzanni, sholatnya lama dipuji. Uskut, kata Nabi, diam kamu, la tusmi'hu, jangan sampai dia mendengarnya, fatuhlikhu, nanti kamu membinasakan dia. Nah ini jadi penjelas tadi yang dimaksud memotong punggung, memotong leher, maksudnya membinasakan. Dan kita rasakan sendiri ya, ketika banyak orang yang memuji kita, jadi seolah-olah kita ada di atas dan merasa tidak layak ada di bawah. Oh, itu bahaya bisa ya, apalagi dalam konteks konstelasi pemilihan ya, nggak jauh-jauh lah, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua DKM ya, pemilihan ketua yayasan atau apapun, kan pasti ada banyak memuji, wah saya dukung, udahlah pasti Pak Haji paling hebat, Pak Haji harus menjadi Pak Haji terbaik. Itu kan menjadikan seseorang ada di atas. Pas eleh pan nyari hati bisa ya, jatuh. Di perusahaan misalkan ya, wah bersaing. Yo perusahaan naon, perusahaan perguruan tinggi menabim. Ya pendukung no. Ya pendukung no. Wah rame, panas. Ya. Iya mendukung, saling memuji. Itu kan menjadikan seseorang berada di atas dan merasa istimewa, sehingga ketika dia kalah, wah seakan-akan semuanya hilang. Dan di sana kebinasaan itu. Coba ketika dia dipuji, dia tetap tawadu. Tawadu itu kan turun ke bawah. Ya, udahlah. Yang terbaik ini, ustadz ini layak menjadi rektor misalnya. Dia tetap di bawah, enggak, masih banyak yang lain. Dai mah tuh, oh nya, saya kan lebih berat. Saya gini karir saya berjenjang. Dipuji teh ngadon gitu. Jadi kemudian terlibat dalam permusuhan itu kan juga binasa. Begitu mah ketika dipuji kita tawadu, enggak, masih banyak yang lain lebih layak. Aman insya Allah ya, dunia perpolitikan kampus, dunia perpolitikan ormas, pesantren, partai politik dan lain, atau RT ya. Di saya pemilihan RW yang paling panas itu produk sebelumnya. Tara-tara panas ya, karena ada calon muda ya, di bawah saya umurnya yang diidentikan jadi di mau ormas ya, deket ke orang, dan kubu itu memawa wah sana RW itu make hese tahlilan gitu di nawa grup para ranas. Saya bilang ke adik kelas saya ya, di IAIN, dalah kita. Jadi alhamdulillah jangan kemudian merasa tinggi. Nah, semuanya juga Allah yang ngasih. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dibere hayu atau dibere hayu. Jangan kemudian menjadikan kita lupa daratan. Urang tetep tawadu turun. Maka dari itu di sini ada nasihat dari para ulama. Kata Ibnu Uyainah, man arafa nafsahu lam yadurrahul madhu. Siapa yang mengenali kekurangan dirinya, maka pujian tidak akan membahayakannya. Jadi ketika ada banyak yang memuji kita, memuji bapak, memuji ibu,
kita kenali diri sendiri. Memang kita dibanding Nabi Muhammad gimana? Wah, teu satai kukuna. Memang kita dibanding Abu Bakar, Umar gimana? Wah, kan teu satai kukuna. Belum layak. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, idza mudihar rajul fi wajhi, kalau seseorang dipuji di hadapannya. Ya. Ini apalagi ustad-ustad muda pengajian di ibu-ibu udah wah ibu-ibu mau geus muji teh. Ya. Ujung-ujungna mah yang ngangkat ngeunantu. Bahaya. Saya kalau di pengajian ibu-ibu sok buru-buru pulang, nah itu takut pujiannya. Pang-pang nama sieun diajak dipoto jeung lila teh. Pengajian ibu, "Saya tuh kalau cek dipoto lah ibu cek teh diberi karya padahal jerat muji nanti sok berlebihan. Ya, kono WhatsApp, na Facebook, tara dijawab. Falyaqul, katakanlah Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah aku apa yang mereka tidak ketahui. Kita kan sadar diri kita ini ada di mana. Dibandingkan Imam Bukhari, dibandingkan Ibnu Hajar, can sakumaha. Saya juga dulu ketika seusia ustadusna beres dokter, wah cenah dokter termuda tuh. Pak bayangkeun di IAI Bandung, IAI Garut, abdi dokter. Kok mau di Garut mah abdi dokter hiji-hijina. Tahun 2013 itu. Makanya Ustaz Aceng langsung narik saya ke Garut. Oh dokter, belum ada. Mantap Ustaz Eka almarhum kemana-mana kabeh oge di kelas Nasruddin. Tiara di kelas Nasruddin sok kabeh oge. Tapi kita ngaca diri memang dokter ini gelar ke surga. Nggak ada apa-apanya. Ya. Dan saya nggak pernah menulis nama saya dok kecuali di dokumen sekolah pesantren sama dakudu. Nama-nama biasa di buletin nggak, di majalah nggak ngebawa-bawa gelar. Era ngerang-ngerakeun. Atau ada Al-Hafid carekan turunkan spanduk. Era ada anger loba poho. Al-Hafid loba poho. Seakan-akan kita ini yang terbaik, jadi merasa diri lebih baik. Oh itu bahaya bisa. Makanya ya Allah ampunilah aku apa yang mereka tidak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau menyiksaku dengan apa yang mereka katakan. Gara-gara banyak yang memuji, jadinya kita kan tinggi, ya takabur. Waj'alni khairan mimma yadunnun, dan jadikanlah untukku kebaikan dari apa yang mereka sangka. Jadi anggap saja itu husnudon dari mereka. Amin, mudah-mudahan. Tapi kita tetap jaga diri. Tuh para ulama salaf sampai seperti itunya. Ada hadis lain ya, riwayat Muslim, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW menyuruh kalau ada yang memuji dan terlalu lebay memujinya, banyak memuji, awurkeuna cenah keusit. Ya. Dan itu dipahami oleh sahabat Miqdad secara dohir. Ini riwayatnya dari Abu Ma'mar, ada seseorang yang memuji-muji salah seorang pejabat. Dalam riwayat lain di bawahnya disebutkan memuji Utsman. Wah, lebay memuji. Faja'al al-Miqdad yahfi alaihi turab. Lalu Miqdad dalam riwayat di bawah kan Miqdad ini gemuk. Dia sampai turun dulu ya. Lalu mengambil pasir lalu ditaburkan ke wajah si para pemuji itu. Sampai-sampai Utsman nanya, "Masa no? Naon cenah bapak? Kikituan cenah." Kata Miqdad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhi muturab." Kalau kamu melihat orang-orang yang banyak memuji, maka taburkanlah ke dalam wajah mereka tanah. Kata para ulama berarti hadis ini bisa dipahami dua.
satu bisa tekstual, bisa kontekstual. Tekstual mah tadi Mikdad wah ngawurkeun we. Atau kontekstual Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tahu hadis ini. Tapi bukan berarti kalau ada yang banyak memuji awuran hutan. Maksudnya orang itu terhina dan layak jatuh ke tanah. Orang itu harus diingatkan dengan tanah. Ya, kan kabeh maut balik di kan hutan. Terlalu banyak memuji. Intinya Nabi SAW mengajarkan kita hati-hati kepada orang yang banyak memuji, terutama memujinya kepada pejabat. Itu pasti ada maunya. Siga Ruhut Sitompul lah baheula muji-muji di Golkar Pak Harto, terus pindah ke SBY, wah muji-muji SBY. PSB peleheunnya Jokowi, muji-muji Jokowi. Kerjaman di SBY, wah nyerang PDI. Aya geus ieu kemudian nyebrang muji-muji ngan Jokowi na meureun rada preman lah cenah geus dibuang. Atau naon PSI Pak. Wah muji-muji Jokowi ngagogoreng Prabowo, ayeuna wah muji-muji Prabowo. Itu orang-orang begitu tuh yang harus ditabur dengan tanah, lain diberi jabatan. Ari ayeuna mah prinsipna kabeh anu muji teh diberi jabatan, dan itu yang membinasakan. Jadi lupa konsekuensinya. Orang-orang yang objektif yang menilai dengan benar dianggapnya sebagai musuh, diancam ke penjara. Jeung araroyag deh, sampai-sampai hampir semua kan partai-partai oge araroyag, ormas Islam ge araroyag. Jadi hayang muji, ya, mun teu muji malah kabagian. Itu kan real. Saya sering bercanda ya, heureuy tapi banyak heureuy lain dan serius kade. Aya nu ka surga teh cete Tom Lembong atau Cak Imin. Surya Paloh, Julhas. Sigana nu ka surga teh Tom Lembong. Najan orang Kristen, tapi sigana nya mah heureuy. Aya orang kafir mah ka neraka. Cuma karena orang Kristen wae disingsieunan penjara teu oyag. Nah ari partai Islam, partai dakwah deui disingsieunan ku penjara oyag. Kenapa ini? Ya, karena takut nggak kebagian. Wah cenah usah ormas saruat, bae da abdi di ormas abdi tukang kritik. Ya. Kemarin jalan-jalan yang setiar ke gedung mewah, calon gedung mewah. Wah, ini mewah kieu. Wah, ditanya di heureuy we heureuy. Oh ya atuh panggeus ngajual diri kudu aku dibere nu murah. Seuri haha cenah bener oge cenah. Pasti nu mahal atuh cenah. Ya, enggak mungkin mere nu murah. Itu real. Dan ini yang menyebabkan kita terus dalam kegelapan. Seakan-akan kita sedang dalam trek kebaikan padahal waduh, kurang apalah kerkumaha ya. Nagara teh itu karena banyak yang memuji mantagi kudu diawuran da ku keusik. Lain dibere jabatan, jadinya binasa. Tapi bukan berarti 100% memuji itu haram. Buktinya yang pertama di sini ada asar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW memuji seorang pun yang masih berjalan di muka bumi, maksudnya yang masih hidup hari ini, bahwa dia akan menjadi penghuni surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Kalimat begini bukan berarti menegasikan yang lain, tapi menegaskan bahwa Abdullah bin Salam itu benar-benar dipuji oleh Nabi akan menjadi ahli surga. Bukan berarti yang lain tidak, kan itu banyak.
Kalau Ibnu Hajar menjelaskannya kemungkinan ini kan di masa akhir. Saat itu yang tersisa cuma 2 dari 10 sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Yazid. Masih muda. Jadi dari 10 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini sudah pada wafat, ya. Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah ini sudah pada wafat. Tinggal tersisa itu 2, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, ya. Sepupunya Umar, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Umar bin Khattab bin Nufail, ya. Sepupu keponakan Sa'id bin Zaid. Dan kenapa Sa'ad memuji Abdullah bin Salam saja? Kemungkinan karena kalau yang Sa'ad dan Sa'id semua sudah pada tahu. Jadi ini penegasan. Hadisnya panjang, ya, saya tuliskan intisarinya di catatan kaki, ya. Jadi Abdullah bin Salam mimpi ada di sebuah taman hijau luas. Di tengahnya ada tiang, ya, yang pangkalnya menancap ke dalam bumi dan atasnya menjulang ke langit. Tiang. Di tiang itu ada tali. Lalu Abdullah disuruh meraih tali itu. Karena tidak sampai ada yang menarik beliau. Taikeun. Lalu kemudian Abdullah bin Salam terbangun dan beliau sedang memegang tali ternyata. Ngimpi nyekel tali dan ternyata sedang memegang tali. Lalu dilaporkan ke Nabi, kata Nabi SAW, taman itu adalah Islam. Tiang itu juga Islam. Tali itu adalah al-urwatul wuthqa, tali yang kuat yang akan mengantarkan dia masuk ke surga. Dan pujian ini layak karena memang Abdullah bin Salam ini unik, orang Yahudi, ulama lagi, tapi kemudian masuk Islam hese. Yahudi mah pangmusuhna ka Islam tiba lagi, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Orang Yahudi mah ka orang Islam dari dulu kasar keras. Kan kisah masuk Islam Abdullah bin Salam kan kita semua tahu. Dialog dengan Nabi kan nanya 3 hal. Kalau Anda betul Nabi, Anda pasti bisa menjawab yang 3 ini. 1, apa makanan pertama penghuni surga? Dijawab ku Nabi, jantung ikan paus. Bapak kan pernah ngalikan paus. Kayak di surga Pak, amin. Lalu yang kedua, apa ciri pertama kiamat? Lalu Nabi menjawab, api yang mengepung Timur Tengah, yang nanti selamatnya itu di Syam. Walau alam ya teh api, bisa api beneran, bisa juga siga nu aya di Israel. Tong di Israel, di Palestina anu ka Yahudi gitu. Kemudian bisa juga api di sana perangnya. Hatta tada'al harbu au zara'ek kullama auqadun nar lil harbi atfa'ah Allah. Jadi api itu perang. Yang ketiga, apa penjelasannya kok jadi bayi laki-laki, kok jadi bayi perempuan? Nah itu Nabi menjelaskan tergantung yang dominannya dari air laki-laki atau air perempuan. Kalau kata Abdullah bin Salam, syahadat, ya. Udah gitu ada orang Yahudi. Nabi cina orang Yahudi itu komun buhtun, gede wadul. Kalau mereka tahu keislaman saya, mereka pasti banyak menghujat saya. Cek Nabi teh syah tuh cenah asup ka jero. Lalu tanya ke orang Yahudi, menurut kamu Abdullah bin Salam? Wah, khairuna ibnu khairina. Dia orang terbaik di kami. Dia anak yang terbaik, keturunan terbaik. Kalau dia masuk Islam, wah mustahil. Enggak mustahil. Terus dipanggil Abdullah bin Salam. Ka dia. Nih, dia syahadat. Oh, bukan Abdullah Salam yang ini, kan gitu. Dasar Yahudi. Yang saya maksudnya kamu bukan Abdullah Salam. Oh, Abdullah Salam yang ini mau wah orang yang jelek, orang jahat. Dasar Yahudi. Orang Yahudi itu hese asup Islam. Maka ketika ada orang Yahudi masuk Islam, layak dipuji. Terlebih ya nanti terkenal dalam bab riba, Abdullah bin Salam itu ada di Bulughul Maram juga. Apik dalam bab riba, enggak mau menerima hadiah.
hadiah apapun itu. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang sarung. Sarung itu tidak boleh isbal. Isbal itu berlabuh di bawah 2 mata kaki. Qala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari yaskutu min ahadi shiqqaihi. Ini sarungku melorot salah satu sisinya, talina logor. Lalu kata Nabi, inna kalasta minhum. Dalam riwayat lain saya tulis di bawah, inna kalasta mimman yasna'uhu khuyala, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Itu juga pujian dari Nabi ke Abu Bakar. Tapi ya kalau kita lihat hadisnya, ini kata Abu Bakar, inna ahada shiqqai izari yastarhi, ya cenah logor morosot wae illa an ata'a hadamin dalika minhu, kecuali mau dicecekel, ngan piraku dicecekel dulu. Itu yang tidak termasuk sombong. Ya. Ibnu Hajar begitu menjelaskan. Jadi lamun urang udah dihajakeun jeung teu dicecekel gitu. Maka itu termasuk yang sombong atau menyerupai orang sombong. Ada sahabat melabuhkan di bawah 2 mata kaki, kata Nabi angkat. Nabi cenah saya betisnya kecil malu, angkat agar kamu tidak termasuk orang-orang yang sombong. Jadi meski dia niatnya tidak sombong, Nabi tetap menyuruh mengangkatnya. Ya, meski di sini memang ikhtilaf ya dalam konteks hari ini. Beda antara konteks dulu dengan konteks hari ini. Kalau konteks dulu seragam penjelasan para ulama begini, temenang gitu. Tapi kalau konteks hari ini kan hadis-hadis tentang budaya itu dikontekstualisasi sesuai dengan budaya. Ya budaya Indonesia cenah da piraku kudu ngatur. Aya abdi mah heureuy ketika ada guru SD zaman di PP Pemuda dulu pakai pangsi. Ngatung pan pangsi mah. Pangsi teh ditenaun rebonya, rebo nyuna baheula. Ngatung tau tinggal. Asli nama tuh ceuk. Budaya Sunda mah ngatung. Da mungkin teu ngatung. Heureuy tapi. Dan seputar ini kita tidak perlu perdebatan terlalu panjang. Hanya ini menegaskan Nabi memuji Abu Bakar bahwa beliau tidak termasuk orang yang sombong. Dan tentu pujian-pujian Nabi kepada para sahabat banyak, ada di kitab Fadhailus Sahabah ya. Dan itu semua menegaskan bahwa boleh kalau orang yang dipujinya kita tahu dia sudah teruji mentalnya, bukan mental penjilat gila pujian yang lupa daratan. Kata Imam An-Nawawi ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, fahadhil ahadits fin nahyi wa ja'a fil ibahah ahadits katsirah shahihah. Ini hadis-hadis yang melarang memuji, ada juga hadis banyak sahih yang membolehkan. Qala ulama, kata para ulama, wa tariqul jam'i bainal ahadits, kompromi di antara hadis yang melarang dan membolehkan itu an yuqala in kanal mamduhu indahu kamalu imanin wa yaqin wa riyadatu nafsin wa ma'rifatun tammah bihaitsu la yaftatin wa la yaftaru bidzalik wa la tal'abu bi nafsu falaysa biharam wa la makruh. Kalau yang dipuji itu sempurna imannya, tukang riyadoh jiwanya. Riyadoh itu dikir ya, ngaji ya, wirid, dan punya ma'rifah, pengenalan diri yang sempurna. Dia tidak akan tertipu, dia tidak akan terbuai dengan pujian itu. Nggak apa-apa, silahkan ya. Pak Haji misalkan memuji Ustadz di sini, saya memuji Pak Haji ya, apa-apa. Insyaallah bisa raraman di dia ya, mau juga politisi di luhur. Wa in khifa alaihi syai'un min hadhil umur, tapi jika ditakutkan
salah satu saja dari ini, kuriha madhu fi wajhi karahatan syadidah, jangan muji di depannya. Wa ala hadza tafsir tunazzalul ahadits al-mukhtalifah. Bagaimana konteksnya dalam pendidikan? Anak kita kan harus dipuji. Ya dipuji, tapi pujian yang sewajarnya. Jangan kemudian berlebihan. Ya. Memang untuk dipuji, ayo atuh adek, kan kasih pinter. Nanti dikitu ya siapa? Bapak can ieu gambar kumanya, gambar teh juga monyet. Ieu gambar bapak. Meni saya gitu. Ieu gambar aki, meni saya kieu di jero hate mah abutut. Tapi untuk anak-anak mah boleh ya. Cuma ketika mereka mendekati dewasa, sudah berpikirnya konkret, nah ya kita boleh jelaskan, tapi dengan baik tentunya, tidak dengan menghina. Itu yang saya maksud proporsional. Sekian pembahasan hadis-hadis pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, mangga bila yang badai nambihan yang ngakeun. Mangga Pak Ji. Seperti dikatakan tadi pujian ya. Seorang pahlawan yang lagi ramai sekarang, dulu dipuji bahkan terus diganti, tapi sekarang mau diangkat lagi sebagai pahlawan seperti itu. Apakah itu bentuk pujian yang berlebihan atau bagaimana? Sementara kan sisi Islam dan ada sisi Iya tentu Pak Haji ya, pahlawan itu bagian dari memuji. Di pahlawan ini ada undang-undangnya ya, tapi ada undang-undang itu di ujung-ujungnya mau kompromi politik ya. Jadi harus orang yang tokoh yang berkontribusi besar pada negara dan tidak pernah punya cacat yang parah, tapi tigol kareta mencacatna parah pisan, sangat tidak layak. Meski bukan berarti kita harus menghina dia sepenuhnya ya. Ngan ajang pahlawan masa can pantas. Meski kalau hal-hal lainnya, contoh lah ya, ini yang sering saya dengar, wah baheula mah zaman Pak Harto milih menteri, bagi-bagi kekuasaan juga ayeuna. Asli ahli ekonomi gitu, ahli politik terutama yang ekonomi. Wah mau juga ayeuna menteri perdagangan teu ngarti dagang, ada tukang dagang jadi ngilu dagang dari jadi ada hal-hal baik ya. Hal baiknya kan kita rasakan ya, karena saya juga mengalami zaman Pak Harto ya, ditalar menteri teh sampai kabinet pembangunan 6 ya, ditalar di SD teh kudu katalar menteri ieu naon beas pokoknya mah murah, bensin murah eta we zaman Pak Harto. Itu juga zaman ayeuna. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, ini sudah tercium nih aroma wangi dari luar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.